Selamat pagi, Bu Apoteker Erlia Anggraini Sianipar, S-Farm M Biomed. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai obat nitrogliserin. Berikut adalah nama kelompok kami. Untuk studi kasus, pada kali ini kita menggunakan studi kasus pada seorang pasien yang berumur 5 tahun datang ke rumah sakit dan mengeluh sakit pada dada sebelah kiri, dan terkadang menjalar ke lengan kanan dan punggung. Rasa sakitnya seperti ditekan, dijepit, dan terasa panas pada dadanya. Biasanya timbul saat beraktivitas seperti ketika mandi dan makan. Biasanya juga timbul saat sedang beristirahat dan berlangsung kira-kira 5 menit. Pasien memiliki kebiasaan merokok dan makan makanan tinggi lemak. Pasien juga memiliki riwayat tekanan darah rendah. Untuk diagnosis dari dokternya, Angira dan dokter meresepkan nitrogliserin pada pasien. Angina merupakan rasa tidak nyaman di dada. Biasanya digambarkan seperti rasa tertekan, seperti diremas, rasa berat, dan nyeri. Angina disebabkan oleh menurunnya aliran darah koroner menuju jantung yang menyebabkan kurangnya oksigen untuk otot jantung. Absorpsi sublingual dari nitrogliserin. Nitrogliserin sublingual diberikan di bawah lidah dengan tujuan supaya langsung diserap oleh mukosa sublingual yang sangat tipis dan kaya pembuluh darah. Melalui area ini, obat bisa langsung diserap masuk ke dalam sirkulasi sistemik tanpa harus melewati saluran pencernaan atau hati terlebih dahulu. Inilah yang membuat nitrogliserin sublingual menghindari efek metabolisme lintas pertama di hati, yang biasanya mengurangi efektivitas obat secara drastis jika diminum secara oral biasa. Karena penyerapannya sangat cepat, efek terapi dari nitrogliserin sublingual bisa dirasakan hanya dalam waktu 1-3 menit. Hal ini menjadikannya pilihan utama untuk mengatasi serangan angina pectoris akut, di mana kecepatan kerja obat sangat penting. Dibandingkan dengan rute oral biasa, bioavailabilitasnya jauh lebih tinggi karena tidak banyak obat yang terbuang akibat metabolisme di hati. Jadi, rute sublingual ini sangat efektif untuk memberikan efek cepat dan kuat pada pasien yang membutuhkan bantuan. Kemudian kita masuk ke proses distribusi. Setelah diserap ke dalam aliran darah, nitrogliserin akan didistribusikan secara cepat ke jaringan target, terutama pembuluh darah. Nitrogliserin memiliki volume distribusi yang relatif besar, yaitu 3 liter per kilogram, yang menyebabkan nitrogliserin dapat menyebar secara luas ke dalam jaringan tubuh. Nitrogliserin memiliki sifat lipofilik, yang memungkinkannya untuk menembus membran sel dengan mudah dan masuk ke dalam jaringan. Nitrogliserin bekerja pada sistem kardiovaskular yang menyebabkan vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah, terutama pada vena sistemik yang mengurangi beban jantung, dan arteri koroner yang meningkatkan suplai oksigen ke otot jantung. Efek distribusi nitrogliserin ini cukup cepat, terutama diberikan secara sublingual atau intravena. Jadi selanjutnya saya akan bahas tentang metabolisme. Metabolisme terbagi menjadi dua, ada first pass metabolism sama second pass metabolism. Di sini kalau untuk nitrogliserin sublingual sendiri memiliki karakteristik yang sedikit unik karena rute pemberiannya ini memungkinkan obat ini untuk menghindari first pass metabolism. Sebelumnya kita juga perlu tahu first pass metabolism ini apa. Jadi first pass metabolism merupakan proses ketika obat dimetabolisme secara ekstensif oleh hati dan usus setelah pemberian oral yang mengurangi bioavailabilitas secara signifikan. Nah, terus kenapa dibilangnya unik karena menghindari rute first pass metabolism ini, jadi kan dia diberikannya secara oral. Terus bioavailabilitasnya itu pasti kurang dari 1%. Nah, karena bioavailabilitas ini tuh bisa rendah karena obat ini tuh sebelum sampai ke sirkulasi sistemik dia dihancurkan dulu sama enzim hati. Tapi untuk pemberian sublingual sendiri dia memungkinkan nitrogliserin itu diserap secara langsung melalui mukosa di bawah lidah ke dalam vena sublingual. Terus menuju ke vena cava dan masuk ke sirkulasi sistemik. Jadi dia tidak melalui hati terlebih dahulu. Itulah yang membuat dia rada unik gitu. Terus selanjutnya dari sini memungkinkan efek terapi itu muncul dengan cepat. Jadi kayak dalam 1-3 menit saja. Dan bioaktivitas obat tetap tinggi. Setelah memasuki sirkulasi sistemik, nitrogliserin akan menjalani metabolisme aktif. Terus
Nitrogliserin ini termasuk prodrug yang diaktifkan oleh enzim mitokondrial aldehid dihidrogenase 2 atau ALDH2. Terus dia terdapat pada mitokondria di jaringan vaskular. Jadi enzim ini mengubah nitrogliserin menjadi nitrit menjadi NO2- yang kemudian direduksi menjadi nitric oxide atau NO. Nah, nitric oxide ini apa? Jadi nitric oxide ini merupakan senyawa aktif utama yang menyebabkan relaksasi otot polos pembuluh darah, menurunkan tekanan darah, dan meredakan gejala angina. Terus yang terakhir, setelah proses ini ada proses metabolisme lanjutan. Jadi, setelah proses aktivasi, sisa nitrogliserin yang nggak mengalami konversi langsung, tapi diubah oleh enzim hati menjadi glutathione S-transferase atau GST, dan esterase menjadi metabolit aktif seperti 1,2 dinitrogliserin atau 1,2 GDN yang aktif tapi lemah, dan 1,3 dinitrogliserin atau 1,3 GDN yang kurang aktif, serta metabolit tidak aktif seperti mononitrat dan gliserol. Terus selanjutnya, metabolit ini itu akan diekskresikan melalui urin. Metabolisme yang kedua atau sering disebut dengan second pass metabolisme. Jadi apa second pass metabolisme itu? Jadi second pass metabolisme itu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan metabolisme ulang oleh hati setelah obat beredar secara sistemik. Misalnya ada sirkulasi enteropetik. Namun, nitrogliserin sublingual tidak mengalami sirkulasi enteropetik dan memiliki waktu paruh yang sangat pendek. Nah, waktu yang sangat pendek ini memberikan efek positif pada nitrogliserin sublingual secara farmakokinetik. Hal ini penting karena nitrogliserin sublingual dapat menghindari metabolisme lintas pertama serta memberikan efek yang lebih cepat dan efisien tanpa perlu mengalami metabolisme ulang yang kompleks. Maka dari itu, nitrogliserin sublingual cocok untuk situasi yang darurat seperti serangan jantung mendadak. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ekskresi obat, yaitu obat yang dieliminasi dari dalam tubuh dalam bentuk utuh maupun setelah metabolisme. Sebenarnya, jalur utama ekskresi sendiri ada beberapa, namun yang paling utama adalah ginjal, di mana obat akan difiltrasi melalui glomerulus dan diekskresikan secara aktif melalui tubulus, dan obat juga bisa diserap kembali tergantung pada sifat kimia obat dan pH urinnya. Nah, selain ginjal, obat juga bisa diekskresikan melalui empedu dan juga feses, terutama pada obat yang bersifat lipofilik dan juga memiliki berat molekul yang besar. Biasanya, obat yang masuk ke dalam empedu mengalami sirkulasi enterohepatik yang memiliki arti mudah diserap kembali ke dalam tubuh melalui usus, dan tentu saja ini bisa memperpanjang waktu efek obat. Ada juga jalur lain yang lebih kecil, yaitu paru-paru, yang khususnya untuk obat yang mudah menguap seperti anestesi, serta rute minor seperti keringat, air liur, air susu ibu, dan juga air mata. Beberapa faktor yang mempengaruhi ekskresi adalah pH urin, fungsi organ ekskresi seperti ginjal dan hati, serta adanya interaksi obat lain. Membahas mengenai farmakodinamika nitrogliserin. Jadi nitrogliserin sendiri ini merupakan nitrat organik yang berfungsi sebagai vasodilator. Nah, obat ini sering digunakan untuk mengatasi angina pectoris. Nah, angina pectoris ini merupakan kondisi nyeri dada di mana otot jantung itu mengalami kurangnya suplai dari oksigen. Nah, target dari obat ini sendiri merupakan enzim guanilat siklase. Jadi pada saat si nitrogliserin ini masuk ke dalam tubuh, dia akan dikonversi menjadi NO. Kemudian NO ini akan mengaktifasi si enzim target yaitu guanylate siklase. Selanjutnya adalah cara kerja dari si obat nitrogliserin ini. Jadi nitrogliserin ini akan digunakan secara sublingual, lalu nitrogliserin ini akan diubah di dalam tubuh menjadi NO. Lalu NO ini akan mengaktifasi enzim target yaitu guanylate siklase, dan nanti enzim guanylate siklase ini akan meningkatkan produksi dari CGMP. Lalu pada saat CGMP meningkat, dia akan menyebabkan relaksasi otot pada vaskular, terutama pada vena dan arteri koroner. Nah, dari hal tersebut akan adanya penurunan preload atau pengembalian darah ke jantung dan penurunan afterload, yaitu tekanan resistensi saat jantung memompa darah. Juga ada peningkatan suplai oksigen dan ada penurunan kebutuhan oksigen oleh jantung karena dia akan relaksasi. Maka dari itu hal tersebut dapat mengakibatkan pengurangan nyeri angina. Selanjutnya, mekanisme angina. Di sel otot pembuluh darah terdapat kalsium dan kalmodulin yang dapat berikatan. Ikatan ini akan mengaktifkan MLCK, yaitu enzim yang berperan dalam kontraksi otot polos. MLCK akan mengaktifkan ikatan antara miosin dan aktin. Ikatan miosin dan aktin akan menyebabkan kontraksi dari pembuluh darah,
sehingga menyebabkan angina. Selanjutnya, mekanisme obat nitrogliserin. Obat nitrogliserin akan mengalami reduksi menjadi NO. NO akan mengaktifkan enzim SGC atau guanylyl siklase. SGC akan mengaktifkan GTP untuk diubah menjadi CAAMP. Aktivasi CAAMP akan menyebabkan penurunan kadar kalsium dan kalmodulin dalam tubuh, dan juga ikatan antara miosin dan aktin juga menurun sehingga memberi efek vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah. Selanjutnya, prinsip aksi obat. Nitrogliserin dan beta blocker merupakan kombinasi yang sering digunakan untuk terapi angina. Namun, keduanya bekerja pada dua jalur yang berbeda. Nitrogliserin bekerja dengan menargetkan enzim seperti yang dijelaskan sebelumnya untuk memberi efek vasodilatasi, sedangkan beta blocker bekerja dengan menghambat reseptor beta adrenergik. Beta blocker disebut sebagai agonis inverse karena menekan aktivitas dari reseptor. Beta blocker tidak dapat disebut sebagai antagonis dari nitrogliserin karena pada akhirnya akan memberi efek terapi untuk angina. Sekarang kita masuk ke agonis dan juga antagonis. Sebelumnya kita tahu bahwa obat untuk penderita angina yang biasa diresepkan secara bersamaan adalah golongan nitrat dan juga beta blocker. Golongan nitrat di sini contohnya ada nitrogliserin dan golongan beta blocker ada metoprolol. Nitrogliserin ini bekerja sebagai agonis tapi tidak langsung karena dalam bentuk nitrogen oksidalah baru akan mengaktifkan enzim SGC atau guanylyl siklase. Metoprolol tidak bisa dikatakan antagonis dengan nitrogliserin karena bekerja pada reseptor yang berbeda. Meski begitu, kita tahu bahwa metoprolol merupakan antagonis dengan reseptor beta adrenergik. Meskipun keduanya berbeda jalur, akan tetapi dalam kasus angina akut, nitrogliserin biasanya diberikan terlebih dahulu dibandingkan dengan metoprolol karena penurunan denyut jantung yang signifikan bisa beresiko jika tidak ada aliran darah yang memadai ke jantung. Untuk pasien yang mengalami hipotensi pada kasus ini, perlu diperhatikan dalam pemberian nitrogliserinnya, karena dapat menurunkan tekanan darah lebih lanjut dari efek vasodilator yang dimiliki oleh nitrogliserin. Oleh karena itu, pemberian harus diperhatikan berdasarkan tingkat keparahan dan kondisi medis lain yang dimiliki oleh pasien. Nah, kemudian ada jenis aksi obat. Nitrogliserin ini memiliki aksi obat yang tidak spesifik atau non-spesifik terhadap reseptor tertentu. Tidak seperti obat-obatan beta blocker yang bekerja langsung pada reseptor beta adrenergik, di mana nitrogliserin ini tidak perlu berikatan dengan reseptor spesifik pada membran sel karena efeknya itu dimediasi oleh konversi enzimatik menjadi NO, di mana NO ini merupakan molekul gas kecil yang sangat reaktif. Dia ini memiliki kemampuan untuk berdifusi dengan mudah, melintasi membran sel dan berinteraksi langsung dengan enzim intraseluler. Nah, aksi utamanya berada pada kardiovaskular, di mana dia bekerja sebagai vasodilator kuat yang bekerja terutama melebarkan pembuluh darah, serta pelebaran vena yang mengurangi aliran darah kembali ke jantung. Nah, aksi obat dari ketidakspesifikan aksi tersebut adalah si nitrogliserin ini dapat bekerja pada otot polos lain selain pada otot polos di jantung, di mana NO ini dapat menyebabkan relaksasi otot polos di organ lain seperti saluran cerna. Kemudian, NO juga dapat menghambat agregasi platelet, serta dia juga bisa bekerja pada sistem saraf pusat yang dapat menyebabkan sakit kepala. Jadi teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang indeks terapi, yaitu ukuran untuk mengetahui seberapa aman suatu obat. Dengan rumus TI sama dengan LD50 dibagi dengan ED50. ED50 adalah dosis mematikan, sedangkan ED50 adalah dosis yang memberikan efek terapi. Contohnya pada obat nitrogliserin yang bekerja sangat cepat pada angina. Dosis kecil pada nitrogliserin sudah cukup memberikan efek karena langsung melebarkan pembuluh darah. Itulah sebabnya ED50-nya rendah. Namun karena LD50-nya tidak terlalu jauh, kelebihannya sedikit saja bisa menyebabkan efek serius seperti tekanan darah turun drastis ataupun pingsan. Itulah mengapa nitrogliserin memiliki indeks terapi yang sempit dan harus digunakan dengan sangat hati-hati. Nah, sekarang kita masuk pada bagaimana sih nitrogliserin mempengaruhi perilaku dan aktivitas motorik tikus berdasarkan grafik. Nah, kita lihat di grafik A menunjukkan penurunan perilaku menjilat, grafik B memperlihatkan penurunan kontak dengan batang berduri, grafik C menunjukkan rasio Leaks, kontak stabil kecuali pada dosis tinggi, jadi bukan karena nyeri. Grafik D dan E menunjukkan efek yang hilang setelah 4 jam, grafik F dan
G menunjukkan penurunan aktivitas eksplorasi seperti berdiri.